Halo, saya Joseph Diazenko Antoro, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknik Industri, dengan nomor induk mahasiswa 27023999765. Pada hari ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir periode mata kuliah Karakter Building Pancasila, saya akan membahas mengenai SDGs. SDGs atau yang memiliki kepanjangan Sustainable Development Goals adalah sebuah agenda yang disahkan oleh PBB, agenda global yang disahkan oleh PBB untuk pembangunan berkelanjutan dan atau sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 poin dalam SDGs. Nah, 17 poin tersebut salah satunya adalah pendidikan yang berkualitas. Pada kesempatan saat ini saya ingin membahas tentang pendidikan di Indonesia khususnya. Pertama, apa itu pendidikan? Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap atau tata laku dari seseorang ataupun sekelompok untuk dalam upaya mendewasakan manusia. Caranya adalah dengan memberikan pengajaran maupun pelatihan. Ki Hajar Dewantara juga bilang bahwa pendidikan adalah salah satu cara agar anak-anak itu bisa berpikir merdeka dan mencari pengetahuan dengan jalan pikirannya sendiri. Nah, menurutnya tolak ukur keberhasilan dari pendidikan adalah ketika anak-anak mampu mengidentifikasi tantangan yang ada di depannya, mampu untuk beradaptasi dengan tantangan tersebut, dan mampu untuk mencarikan solusi terkait tantangan tersebut sehingga dapat teratasi. Maka dari itu pendidikan menjadi penting untuk bekal anak menghadapi masa depan diri mereka dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Ya, menurut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, indikator kualitas pendidikan adalah 1. Lulusan yang kompeten, 2. Ruang lingkup materi dan kompetensi yang luas, 3. Pelaksanaan pembelajaran yang baik, 4. Tenaga pendidik layak dan berkualitas, 5. Sarana dan prasarana terpenuhi, 6. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terjaga. Dari 6 indikator ini kita bisa lihat bahwa Indonesia masih belum memenuhi syarat untuk dibilang pendidikan yang berkualitas. Nah, padahal pendidikan itu sangat penting, tapi di Indonesia kondisinya masih belum berkualitas. Berangkat dari hal ini, saya ingin membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Untuk membahas hal ini, saya mengambil beberapa literatur dari buku, jurnal, berita, artikel. Bahkan saya juga melakukan wawancara dengan salah satu yang terlibat dalam dunia pendidikan, yaitu Ibu Yuni Lestari sebagai guru PAUD. Dari literatur yang saya baca dan wawancara dengan pelaku pendidikan di Indonesia, saya dapatkan bahwa masih terdapat isu pendidikan di Indonesia. Menurut web Kompas, ada beberapa isu pendidikan di Indonesia, yaitu yang 1, tingkat literasi yang kurang. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan solusi oleh pemerintah, yaitu dengan pengadaan buku dan juga fasilitas perpustakaan. Tinggal bagaimana siswa itu mau menggunakan fasilitasnya atau tidak. Yang kedua adalah kekerasan di lingkungan sekolah. Ini kekerasan termasuk dalam bullying, tawuran, dan lain-lain. Sebenarnya di sini hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan guru ataupun orang tua terhadap siswa, baik dalam segi akademis maupun dalam segi moral. Yang ketiga, kualitas guru dan kesejahteraan guru yang masih kurang. Dan 4, sarana dan prasarana yang kurang merata. Dari keempat hal itu, hal ini menjadi sebuah ruang untuk pendidikan Indonesia bisa dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, dari keempat hal itu bisa dilakukan solusi, yaitu adalah sebagai berikut. 1, meningkatkan kualitas belajar mengajar dan materi yang disampaikan. Ini dengan revisi kurikulum, memberikan pelatihan kepada guru, memberikan pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan oleh guru. Nah, yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap siswa. Di sini peran orang tua dan guru penting.
dan juga masyarakat untuk mengawasi siswa anak didik sekolah, bukan hanya dalam hal akademis saja, tetapi dalam segi moral juga harus diawasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa guru-guru honorer atau guru yang di daerah masih belum mendapatkan hal ini. Mereka masih digaji tidak sesuai dengan pekerjaannya, padahal mereka merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan di Indonesia supaya menopang pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mereka untuk guru honorer juga masih belum mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan untuk memperdalam materi yang mereka akan sampaikan. Nah, yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana ke sekolah yang membutuhkan agar lebih merata. Jadi kita lihat bahwa sekolah-sekolah di daerah sarana dan prasarananya masih belum mumpuni. Nah, di sini peran pemerintah menjadi penting untuk memberikan sarana dan prasarana secara tepat sasaran kepada sekolah yang membutuhkan. Sekian pembahasan tentang definisi pendidikan, tentang indikator kualitas pendidikan, isu pendidikan di Indonesia, dan bagaimana solusinya dari saya. Bagi saya pendidikan di Indonesia itu harus diperhatikan oleh masing-masing warga negara Indonesia, bukan hanya yang terlibat dalam pendidikan seperti guru dan lain-lain, tetapi setiap warga negara harus ikut ambil bagian dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kesimpulannya adalah di Indonesia masih terdapat ruang untuk pendidikan itu dapat berkembang. Tapi untuk kualitas pendidikan di Indonesia menuju pendidikan yang berkualitas, dan hal ini diperlukan support dari seluruh warga negara Indonesia agar pendidikan di Indonesia bisa menjadi pendidikan yang berkualitas. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.